Oke, halo Sobat Catur, berjumpa lagi di channel Bahas Catur hari ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya bertahan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan lalu nikmati videonya, pahami baik-baik bagaimana caranya bertahan. Sebelum mempelajari bagaimana caranya bertahan, hal yang penting untuk diketahui adalah kita harus menyadari saat berada dalam posisi bertahan, sehingga bisa segera mengambil posisi bertahan. Kita harus tahu kapan saatnya memindahkan bidak-bidak kita ke areal pertahanan. Tugas penting lainnya adalah memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempersiapkan serangan balik. Karena pertahanan pasif murni itu jarang berhasil memenangkan pertandingan. Oleh karena itu di dalam permainan ini, yang dibahas di dalam video ini, kita akan melihat contoh pertahanan yang berhasil. Bahkan di sini itu hitam diserang terus-menerus dengan serangan yang sangat berbahaya terhadap rajanya. Dan membutuhkan kecerdikan yang tinggi, bahkan memenangkan pertandingan di sini hitam. Satu hal yang pasti dalam bertahan adalah jangan pernah menyerah. Karena seringkali alasan utama dari posisi yang buruk adalah depresi atau demoralisasi oleh situasinya. Pemainnya kesal pada dirinya sendiri karena telah terlibat dalam kekacauan akibat serangan lawan. Dan akibatnya ia gagal untuk melakukan perlawanan yang optimal. Oke, kita langsung saja. Pertandingan dimulai dengan E4. Langkah pembukaan pion raja ya, dan ini populer. Dia bertujuan mengontrol untuk bagian tengah, membuka jalur untuk ratu, dan juga peluncurnya atau gajah. Dan ini biasanya mengarah ke permainan terbuka. Hitam E5. Di sini hitam merespon secara simetris membuat tantangan langsung ke kotak tengah di sini. Kuda F3. Kecuali dengan pemindahan pion F4, ini adalah langkah kedua yang paling logis melawan jawaban simetris dari hitam. Karena di sini kuda dapat sekaligus mengancam E5 dan juga mengosongkan daerah raja putih untuk rokade nantinya. Kuda C6, D4. Ini adalah the Scott game, mirip dengan center game ya. Nanti kita akan bahas opening Scott itu bagaimana. Ini opening Scott. Dan merupakan ini juga contoh awal lainnya dari D4 sebetulnya. Di sini putih mencapai permainan terbuka. Ya. Hitam di sini memakan D4, kemudian D4 dimakan lagi oleh kuda. Hitam menjawab dengan kuda F6. Dengan langkah ini, ya, dengan langkah keempat, kuda ke F6, hitam mencapai posisi defensif yang normal dengan tekanan pada E4 di sini. Ya. Kemudian putih memakan C6, kuda dimakan lagi oleh pion di B ke C6. Dan putih mulai melakukan penetrasi ke E5. Dia mengancam kuda yang berada di F6. Ratu hitam ke E7. Ini adalah pembukaan Scott. Variasi Scott ini telah menjadi sangat populer ya dalam beberapa tahun terakhir setelah diperkenalkan kembali oleh Kasparov saat itu. Ratu E2. Kuda hitam D5. Kemudian C4. Kuda hitam mundur ke B6. Sebetulnya ada alternatif lain untuk kondisi seperti ini ya. Kita kembalikan C4. Di sini alternatifnya adalah dengan gajah ke A6. Kita lihat gajah ke A6. Kalau nanti si putih ini memakan kuda, umpan yang sangat terlihat ini, gajah akan memakan menteri dan hitam diuntungkan. Ya. Dan tapi hitam juga perlu lihat ya. Kalau nanti putih itu memindahkan B3, sudah gajah yang berada di sini ini tidak akan terlalu banyak bisa bergerak ya. Dan lagi hitam jangan tidak bisa berdiam diri saja. Di sini kudanya masih terancam dan tetap harus pindah. Jadi lebih baik langsung dipindahkan lebih awal. Jadi sangat bagus sekali pilihan hitam di sini. Tadi setelah C4 itu dia memindahkan kuda langsung ke B6. Putih menjawab kuda D2, gajah B7. Nah, dengan ini hitam bersiap-siap rokade ke satu sisi ya.
Tapi sepertinya di sini hitam rokade panjang. Tapi kalau hitam melakukan rokade panjang, perlu dilihat rajanya itu rentan juga terhadap serangan di sana. Ada langkah alternatif, yaitu dengan rokade pendek, tapi dia harus memindahkan dulu ratunya ke E6, kemudian diikuti oleh gajah ke E7, masih 2 langkah lagi. Ya. Di sini putih menjawab B3 dan hitam langsung melakukan rokade panjang. Sini. Gajah ke B2 membuka serangan diagonal di sini dan untuk memperkuat pion yang berada di E5 dan mengosongkan daerah wilayah agar raja putih bisa melakukan rokade panjang. Ratu ke E6, ratu hitam. Memberikan ruang kepada gajah ini di sini ya. Ini adalah Scott game. Ya. Putih rokade panjang, kemudian gajah ke E7, betul sekali tadi. Kemudian F4. Dengan F4 ini bisa juga kita dapat melihat ya bahwa putih memiliki posisi yang lebih baik di sini. Posisi hitam sempit ya. Kudanya ditempatkan dengan buruk di B6. Dia mau kemana gitu ya. Langkahnya sedikit. Dan putih memiliki mayoritas bidak yang kualitatif di sisi raja. Dan dapat mempersiapkan menekan ke F5. Hitam di sini perlu bertahan dan mempersiapkan serangan balasan. Di sini hitam mempersiapkan dengan benteng ke E8. Di sini putih tetap punya peluang ya. Dibalas dengan hitam putih ke F3. Putih ke F3. Kemudian C5 bertujuan untuk memperkuat di sini di C4 agar tidak maju ke C5 mengancam kuda ya, dan juga membuka daerah diagonal untuk gajah yang berada di B7. Ratu C2 nah, bertujuan mengancam ke H7 ya, dan juga nantinya bisa diikuti oleh dengan F5 dan dia jika F5 ke sini akan mengancam ratu dan penetrasi dilakukan dengan baik. Hitam menjawab dengan ratu ke H6 mengancam F4. Tapi di sini putih gajah ke D3 memperkuat ancaman ke daerah sebelah H7 dan membiarkan pion yang ada di F4. Putih di sini sedang mempersiapkan pengorbanan pion untuk meningkatkan intensitas serangannya. Dan memang betul di sini hitam memakan F4 dan serat. Putih memindahkan rajanya ke B1. Dibalas G6. Dan untuk melindungi ini ya, pion yang berada di sini. Dan benteng ke F1 dari H. Memperkuat kuda dan saat kuda pindah dia akan langsung terbuka ke ratu. Ratu H6 mengamankan ratunya hitam ya. Dan A4. Di sini hitam dapat dikatakan pasif ya. Tetapi semua bidak putih berkembang. Bedanya itu di sini. Hitam pasif tapi bidak putih itu berkembang. Putih akan mulai mengalihkan perhatiannya kepada raja hitam menggunakan bidak di posisi A kalau kita lihat di sini. Dan mengusir kuda yang berada di B6 karena dapat mengganggu serangan putih. Jelas bahwa hitam di sini sangat defensif. Dan apa yang harus dilakukan oleh hitam untuk bertahan? Pada dasarnya ada 2 tugas yang dihadapi hitam dalam situasi seperti ini. Yang pertama adalah untuk menangani setiap ancaman langsung. Dan yang kedua dia juga perlu menyiapkan semacam serangan balik yang dapat digunakan untuk mengalihkan penyerang ya. Karena hanya duduk pasif dan menunggu serangan itu jarang sekali berhasil memenangkan pertandingan. Saat ini ancaman putih adalah langkah selanjutnya ke A5 ya, yang akan membawa kuda ke A8. Jika itu terjadi, langkah hitam selanjutnya akan terhambat ya kudanya itu di sana karena akan memiliki sedikit ruang. Oleh karena itu hitam perlu membebaskan petak D7 untuk larinya kuda ke sana gitu. Petak D7 di sini. Jadi nanti kuda bisa lari ke D7 ya jika terjadi A5. Oleh karena itu di sini hitam memang dia memindahkan D6 ya. Kemudian A5
udah betul diancam oleh A5 dan udah pindah ke D7. Dibalas dengan gajah E4 oleh putih. Di sini putih berusaha menukar gajahnya, mengingat gajah di B7 ini itu merupakan hal yang penting dalam pertahanan hitam. Jadi dia mau menukar gajah putih ini gitu ya. Dibalas dengan F5, diancam, dan putih memakan gajah yang di B7. Raja memakan di gajah di B7, dan lalu B4. Ini adalah langkah yang sangat menarik, dan juga bisa kita katakan ini pengorbanan untuk membuka sisi pertahanan raja hitam ya. Kita juga telah membahas pada video sebelumnya bagaimana menyerang raja yang telah melakukan rokade pada sisi yang sama. Ini adalah rokade pada sisi yang sama. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya bisa dicek di deskripsi. Pada kondisi ini tidak biasa sebetulnya menyerang dengan tekanan menggunakan pion. Namun di sini kita bisa katakan pengecualian ya, karena dengan majunya pion di sini, posisi raja putih tetap cukup aman untuk saat ini. Malah hitam yang lebih tertekan ya. Oke, kuda B8. Jika mengambil pion di B4, jika hitam mengambil pion di B4, akan dibalas dengan ratu ke A4 dan pion yang di sini tetap juga akan mati nantinya dan sekaligus skak ya. Oleh karena itu dia langsung memindahkan kuda ke B8 sehingga ia dapat melindungi petak A6 di sini dan juga petak C6 yang telah dilemahkan oleh pertukaran gajah yang tadi. Ya, jadi bagus sekali langkah hitam di sini. Kemudian ratu A4 ya langsung ke A4 untuk selanjutnya melakukan penetrasi ke B5. Di sini putih mulai melakukan berbagai macam tekanan terhadap hitam ya. Lalu apa jawaban hitam? Hitam menjawab dengan gerakan yang sangat menarik yaitu A6. Dengan satu pion di sini dia menghalangi ratunya untuk datang ke B5. Itu langkah yang sangat bagus. Dan ratu mundur ke A1, ratu putih. Dia bertujuan untuk memberikan ruang bagi benteng di D1 ke B1 agar dia bisa lurus ke arah raja hitam ya. Di sini hitam memakan B4. Penangkapan ini sebetulnya sudah tidak dapat dihindari lagi. Dan di sini putih mempersiapkan benteng B1. Kita lihat tadi juga dengan raja pindah ke A1. Ratu B4 makan dan raja ke C8. Di sini benteng ke B1. Kemudian D memakan ke E pionnya. Kita lihat di sini. Sehingga pertahanan untuk menteri di sini atau ratu putih itu terancam ya oleh gajah hitam yang berada di E7. Putih membalas dengan C5, menutupnya dengan pion. Langkah yang bagus kalian untuk melakukan penetrasi ke depan. Kita juga perlu memperhatikan bahwa nantinya ratu hitam bisa ke F4 untuk bertukar dengan ratu putih di B4. Dan memang betul dia ke F4 bertujuan untuk mengancam ratu yang berada di B4 dan menukarnya. Karena di sini poin serangan penting dari putih itu adalah ratunya. Jadi dia ingin tukar ratunya itu ya. Kemudian ratu mundur ke B3. Diamankan oleh putih. Karena dia juga tidak rela putih menteri ini di sini ratu itu langkah kuncinya itu di ratunya sebetulnya ya. Salah satu kunci yang pentingnya di ratunya. Di sini pion dimakan oleh gajah yang berada di E7 ke C5. Kita perlu perhatikan baik-baik di sini bahwa kita jika gajah ke sini ya ke C3 maka menteri akan leluasa untuk memakan kuda gratisan di sini sekaligus kak. Jadi kita perlu berhati-hati. Tapi juga kita bisa melakukan perpindahan menteri ke B4 untuk menjaga ini ya dan menukar menterinya sesuai dengan keinginannya tadi di awal-awal. Di sini dilihat bahwa benteng gajah ke C3 dan ini langkah yang sangat bagus untuk membuka terusan kuda di sini ya. Walaupun ada langkah lain sebetulnya di sini ya, yaitu misalkan begini tapi langsung aja langsung dimakan begitu ya.
Kan gini ya, tadi begini, kemudian ini sebetulnya dilanjutkan dengan kuda ke C6 di sini ya, dan ratu ke B7 skak. Ini langkah yang bagus juga. Tapi sebetulnya kita juga bisa di sini langsung makan di sini ya. Makan begini. Makan, kemudian skak ke sini nantinya. Ini pasti dimakan dan skak, dan juga mengancam menteri, atau bahkan bisa dari jauh-jauh sebetulnya ya. Pada saat tadi sebelum ini ke F4 misalkan di sini, nah saat di C5 ini menteri bisa langsung makan saja, ini tidak usah C5. Jadi pada saat diancam oleh gajah yang berada di E7, menteri ini bisa memakan kuda skak, kemudian pasti dimakan lagi oleh ratu dan skak, dengan kita mengancam menteri hitam sekaligus. Jadi langsung bisa makan dan kita dapat gratisan hitam. Tapi itu tidak dilakukan. Mungkin itu bisa dilakukan oleh teman-teman jika menemukan kondisi yang sama seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke partai aslinya. Tadi di sini ya. Kemudian dilanjutkan dengan C6 kuda. Oke, ini langkah yang bagus ya. Kemudian queen ke B7, dan ini bisa kita katakan double attack. Kenapa double attack? Karena dia sebetulnya menyerang ke sini, mengancam kuda, dan ini juga terancam ya. Begitu. Jadi banyak yang terancam, dan dia juga kalau misalkan pindah ke sini bisa dimakan oleh kuda. Kita akan lihat itu. Di sini, nah, raja hitam ke D7. Ya. Kemudian dibalas oleh putih, dia memakan E5, skak lagi. Berbahaya sekali di sini. Oke, kemudian kuda memakan ke sini dan skak tadi ya. Lalu kita lihat dimakan oleh ratu. Jadi kuda ke sini, skak dimakan oleh ratu hitam. Dan dimakan lagi oleh gajah E5, dimakan oleh benteng. Di sini memang terlihat bahwa hitam itu rugi ya sebetulnya. Rugi apa? Karena kalau kita hitung material, hitam hanya mendapatkan 6 ya dari kuda dan juga gajah. Tapi dia kehilangan menteri atau ratu yang poinnya itu 9. Jadi hitam itu rugi kalau dari sisi material, tapi dari sisi posisi dengan dia memakan yang tadi ya, pertahanan putih menjadi sangat melemah, dan kita bisa katakan di sini sebetulnya kondisi sudah mulai setara ya, equal di sini ya. Kemudian benteng ke B3 dibalas dengan gajah ke D4 skak dan raja ke B1, dan ini sesuai dengan keinginannya si hitam sebetulnya ya. Karena apa? Hitam akan melakukan B8 bentengnya, dan itu memaku sekaligus semua ke sini. Dan mau tidak mau ini udah pasti mati ya. Mau kemana dia bergerak si ratu putih? Jadi dia makan bentengnya, dimakan lagi oleh kuda, dimakan lagi oleh benteng. Nah, dan benteng hitam memakan pion yang berada di A5 untuk bisa nanti tujuannya ke A1 dan memakan benteng yang berada di F1 gratisan. Disinilah putih mulai membalikan keadaan. Hitam mulai membalikan keadaan. Kita lihat tadi bahwa hitam sangat tertekan oleh serangan putih, tapi di sini hitam membalikkan keadaan. Jadi hitam itu bersabar terus-menerus dari tadi sampai akhirnya dia bisa membalikkan keadaan seperti ini. Ya, di sini hitam jelas lebih unggul ya. Walaupun memang di sini ini kan ada benteng 2, tapi hitam lebih unggul. Kalau kita hitung poin semua pun hitam sedikit lebih unggul seharusnya ya. Ini 5. Yes, unggul 1 poin, 1 pion ya. 1 pion kan 1 poin ya. Dan ini masuk ke dalam endgame. Oke, kemudian benteng D1 untuk mengancam gajah yang berada di D4. Dibalas C5 untuk mengamankan posisi gajah yang berada di D4. Dan di sini benteng ke D2 dibalas dengan benteng ke B5. Dia bertujuan untuk mengadu bentengnya dan sekaligus mempersatukan pionnya. Karena kalau pion itu di dalam satu-satu sendiri begini, dia itu lemah. Jadi dia berusaha mengadukan bentengnya sekaligus menyatukan pion. Kita bisa lihat ini adalah langkah yang sangat bagus ya.
Oke, dimakan, kemudian dimakan lagi, dan pion sekarang sudah bisa berbarengan ya. Ini akan menjadi lebih kuat sebetulnya dibandingkan pion sendiri tadi. Benteng ke A2 bertujuan untuk ke belakang sini, dan juga sekaligus menghabiskan pion-pion yang berada di sini tujuannya ya. Tapi di sini raja hitam ke C6. Benteng betul ke A7, dan dibalas dengan C4. Dia mulai melakukan penetrasi atau maju ya, menggunakan pion-pionnya sekaligus mengancam benteng berada di A7. Di sini C4, benteng memakan H7. Dan B4 mulai maju dia. Dan selanjutnya untuk maju ke B3 ya. Kemudian G4, putih juga melakukan memajukan pionnya ya untuk promosi. B3. Nah, di sini sudah jelas hitam akan menang ya, karena duluan hitam maju di sini sebetulnya. Dan putih menghiraukan itu dengan memakan di F5, dibalas dengan C3, mulai maju terus hitam. Ini adalah langkah yang sangat baik. Putih juga menghiraukan gerakan yang di sini ya, dan baru saat ini putih mulai akan bertahan dengan memundurkan H3, benteng ke H3. Di sini hitam memakan pion yang berada di F5 untuk mengamankan posisinya. Kalau tidak dimakan akan berbahaya juga ya. Kemudian benteng F3 mengancam posisi untuk F5 sekaligus, dan juga bisa mengamankan daerah di sepanjang petak 3 ini ya. Nah, dan di sini F4. Pertandingan berakhir di sini. Dengan pengorbanan ke F4 ini berakhir pertandingan dan kita menang. Loh, kok menang? Gimana? Kalaupun dilanjutkan, misalkan kita lanjutkan, putih di sini akan menggunakan bentengnya ke F1 untuk bertahan, dibalas dengan raja ke D5, raja ke C1, gajah ke E3 skak, raja ke B1 pindah, raja ke C4, dia mulai melakukan maju ya, mulai maju menekan raja putih. H3 sini. Kemudian C3 skak. Dia pindah ke B2, kemudian diskak lagi oleh D4. Raja otomatis harus pindah ke A3 dan B2. Benteng memakan ini dan jadi ratu. Sebetulnya dari sini sudah jelas menang ya, dan ini mungkin makan begini. Ini jelas menang hitam. Oke, itu yang bisa kami sampaikan di dalam analisis video ini. Dan ada pelajaran penting yang bisa kita dapat dari pertandingan ini sebetulnya. Ada beberapa. Yang pertama adalah defender atau yang bertahan ya, perlu memerhatikan ancaman langsung, tetapi juga menggunakan setiap waktu luangnya untuk menghasilkan serangan balasan seperti tadi. Dia mulai melakukan serangan balasan pada saat mengadu ratunya ya. Kita bisa lihat itu. Kemudian yang kedua, mengembalikan material untuk mematahkan serangan adalah teknik pertahanan yang penting. Tadi dia mengembalikan materialnya dengan menukar ratunya. Kemudian setelah itu dia dapat lagi ratu putih ya. Hebat sekali di sini hitam. Kemudian nomor 3, pelajaran penting ketiga, betapapun buruknya posisi Anda, selalu cari sisi positifnya. Nah, dalam contoh permainan ini, hitam tidak pernah melupakan fakta bahwa putih juga memiliki kelemahan. Yaitu apa kelemahan putih? Rajanya yang terekspos akibat serangan tadi memajukan pionnya ya. Dan beberapa bidak yang lemah juga di putih ada. Nah, dengan memanfaatkan sepenuhnya ini, hitam dapat bertahan bahkan ketika tampaknya tergantung di atas jurang. Tadi udah hampir mati hitam ya. Dan pelajaran terakhir yang dapat dari game ini adalah pertahanan yang tangguh bisa sangat mendemoralisasi penyerang. Putih itu kalau misalkan hitamnya bertahan yang sangat baik, putih itu pusing sekali itu dia. Nah, ya, yang terus-menerus harus memecahkan masalah baru. Jadi putih itu terus-menerus memecahkan masalah baru. Aduh, ini gimana lagi cara menyerang begitu ya. Dan seringkali tepat ketika dia mengira permainan telah berakhir, bahkan posisi yang tampak paling putus asa itu mengandung sumber daya pertahanan yang tersembunyi seperti hitam tadi. Jadi jangan pernah menyerah dalam melakukan pertahanan. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Tolong bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya, silahkan subscribe channelnya. Bagi teman-teman yang ingin melihat videonya yang lainnya, ada di deskripsi di bawah ini. Teman-teman bisa mulai pelajarannya dari awal, dan juga ada analisis turnamen. Baik, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.
selamat untuk teman-teman yang udah mulai jago. Jadi kita bisa sharing-sharing ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.